Selamat pagi anak-anak kelas 4. Untuk kegiatan pada hari ini, anak-anak akan melakukan percobaan untuk membuktikan atau untuk menjelaskan apa saja media perambatan bunyi ya. Bu Intan akan memberikan langkah-langkahnya. Nah, di sini akan Bu Intan bacakan ya, bunyi bisa kita dengar jika getaran bunyi sampai ke telinga kita. Bagaimana getaran bisa sampai ke telinga kita? Ayo kita lakukan beberapa percobaan berikut ini. Kamu boleh melakukan kegiatan secara berkelompok atau dengan temanmu yang berdekatan, atau bisa juga kamu lakukan kegiatan sendiri ya. Jangan lupa nanti difoto setiap kegiatan yang kamu lakukan dan dikirim ke nomor admin tugas daring saja ya, karena supaya tidak penuh nanti WhatsApp grupnya. Jadi di sini akan Bu Intan benahi, nanti dikirimnya ke nomor admin. Yang pertama adalah menyelidiki media perambatan bunyi. Itu adalah tujuan kita melaksanakan percobaan. Yang pertama, alat dan bahannya siapkan 5 buah karet gelang, kemudian selembar plastik bening, 1 kaleng besar, bisa menggunakan kaleng susu atau kaleng bekas wafer atau biskuit. Kemudian 1 kaleng kecil, bisa dengan menggunakan bekas minuman atau soft drink atau sejenisnya. 1 penggaris kayu, 1 penggaris atau bisa dengan kayu pemukul, dan 1 sendok teh garam. Pastikan garam yang kalian gunakan ini dalam keadaan kering. Langkahnya yang pertama, tutuplah kaleng besar menggunakan selembar plastik seperti gambar. Nah, di sini ada kaleng besarnya ini, tahu anak-anak, kamu tutup pakai selembar plastik bening ya. Kemudian ikat dengan karet. Nah, terus di sini diikat dengan karet sampai benar-benar kencang. Ya, sampai kencang, datar, dan rata. Jadi tidak boleh ada permukaan dari plastik yang menggelembung. Harus benar-benar datar, rata, dan kencang. Setelah itu tebarkan 1 sendok teh garam. Ini diberi garam di atasnya, ini ditebarkan garam yang dalam keadaan kering. Kemudian pegang kaleng kecil di daerah ikatan karet dekat garam. Nah, kaleng kecilnya tuh didekatkan gitu loh dengan kaleng besarnya ini tadi, terus dipukul bagian bawah, ujung bawah dengan kayu pemukul. Nah, nanti setelah kamu pukul, kamu amati nih gerak garamnya. Apa yang akan terjadi dengan garamnya? Apa yang terjadi dengan garam? Nah, ini nanti silahkan ditulis ya, di buku tulis dan dikerjakan. Apa yang terjadi dengan garam? Nah, yang kedua, apa yang menggerakkan garam? Nah, kan tadi nanti garamnya akan bergetar ya. Garamnya bergerak. Kenapa kok garam itu bisa bergerak? Karena getaran. Getaran dari siapa? Getaran dari bunyi yang kamu bunyikan ini tadi. Kalengnya kan kamu bunyikan pang 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 gitu ya. Nah, itu keluar getaran, namanya getaran bunyi. Yang ketiga, melalui apa getaran bunyi tadi sampai kepada garam? Nah, pastinya melalui gas, karena antara kaleng kecil dengan kaleng besar itu tidak ada perantaranya. Berarti di situ merambat melalui gas. Sehingga di sini nanti jawabannya adalah kaleng, getaran bunyi pada kaleng kecil sampai ke garam melalui gas. Nah, ketika mengenai plastik yang direntangkan pada kaleng, plastiknya ikut bergetar. Getaran pada plastik yang menyebabkan garam bergetar. Wah, senang ya, pasti kamu bisa melakukan percobaan. Sekarang percobaan kedua. Sama tujuannya, menyelidiki media perambatan bunyi. Alatnya cukup mudah. Yang pertama meja kayu, yang kedua penggaris ukurannya 30 cm. Duduklah di depan sebuah meja, kamu duduk di depan meja, menunduk dan tempelkanlah salah satu telinga kalian di atas meja. Jadi ada meja gitu, anak-anak telinganya ditempelkan gitu ya di atas meja. Kemudian ketuk jarimu dengan lembut. Nah, ini di sini kalau ini kepala kamu, ini jarimu jaraknya sekitar 30 cm ya nanti ya, jarak antara
jarak antara si kepala dengan tangan itu 30 cm. Nah, kemudian ketuk jarimu, diketuk nanti. Tak, tak, tak. Nah, ke mejanya itu, ke permukaan meja. Amati apa yang terjadi. Nah, nanti kamu amati ya, kamu rasakan dan kira-kira apa yang terjadi. Hasil pengamatannya kamu tulis juga di buku tulismu. Apa kamu bisa mendengar suara ketukan jarimu? Nah, bisa enggak? Bisa atau tidak? Nanti di sini. Yang kedua, melalui apa bunyi ketukan tanganmu itu bisa sampai ke telinga? Kamu kok bisa mendengar bunyi? Itu karena apa? Karena adanya apa? Meja. Lah, meja itu benda apa? Nah, berarti di sini melalui apa bunyi ketukan tanganmu sampai ke telinga? Karena getaran bunyi yang merambat melalui zat padat. Oke? Sekarang yang terakhir nih, yang ketiga. Nanti jangan lupa ya difoto ketika kalian melaksanakan itu. Kamu boleh melaksanakannya pada siang atau sore hari ya, yang penting dalam hari yang sama. Alat yang ketiga di sini adalah satu buah ember kecil, air, dan 2 sendok logam. Hati-hati karena ini menggunakan air ya. Isi ember dengan air hingga 3/4 ketinggian ember. Artinya kalau di sini embernya itu tidak diisi dengan penuh, masih disisakan tempat gitu ya, jangan penuh-penuh embernya. Kemudian dekatkan telinga pada permukaan air. Hati-hati, ini telinga didekatkan ke permukaan air. Jangan sampai airnya masuk ke telinga karena hanya di permukaannya saja. Masukkan 2 sendok ke dalam air, lalu ketukkan 2 sendok logam. Nah, di sini kamu bisa minta tolong teman sekelompokmu atau keluargamu juga bisa minta tolong untuk mengetukkan 2 sendok logam tadi ke dalam telinga. Atau adik atau kakakmu ya yang kamu minta tolong. Amati apa yang terjadi. Pertanyaannya, apa kamu bisa mendengar suara ketukan sendok di dalam air? Nah, yang kedua, melalui apa getaran bunyi sampai di telingamu? Nah, karena ini tadi kamu bisa mendengar ya bunyi sendoknya di dalam air, terus melalui apa getaran bunyi bisa sampai di telingamu? Nah, berarti di sini getaran bunyi itu merambat melalui apa? Melalui zat cair. Nanti ditulis di sini. Kemudian kita jadi bisa mendengarkan bunyi ketukan sendok karena getaran berpindah melalui air. Ya, terus nanti kamu tulis kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya ada 3 kan? Bunyi tadi dapat merambat melalui apa? 1 zat apa, 2 zat apa, 3 zat apa. Sudah, setelah selesai difoto hasil pekerjaan kamu ini dan dikirim ke nomor WA admin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.